Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Dan tak lupa pula sholawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW agar kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita hari ini akan membahas yang namanya tema sabar. Sabar merupakan kata yang ringan diucapkan, namun sangat sulit untuk dilakukan. Dan kata sabar sering kita dengar. Akan tetapi, tak semua orang bisa bersabar dengan cobaan yang mereka alami. Padahal, jika kita sadari, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai orang-orang yang berada di golongan yang sabar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguh Allah berserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 100. Demikian Allah, saya katakan, sangat mencintai orang-orang yang sabar. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Allah juga menjelaskan bahwa Allah sangat mencintai orang-orang yang sabar, yaitu Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Imran ayat 140. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyin min nabiyyin ma'ah Ribbiyun kathirun fama wahanu lima asabahum fisabilillah wa ma'adu'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Mana akhir ayat dijelaskan wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Kenapa? Karena sejatinya jika kamu ingin dicintai, maka berdirilah di antara golongan orang-orang yang sabar. Karena sudah selayaknya seorang hamba harus bersabar ketika mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah memberi itu adalah
untuk menguji ketakwaan dan keimanan hambanya dengan berbagai cara. Allah ingin mengetahui apakah seorang hamba akan meminta pertolongan kepadanya atau justru berpaling dari jalan yang telah ia luruskan. Seperti ihdinas syiratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Memang sabar itu tidak mudah, perlu proses untuk melatihnya, perlu perjuangan dan pengorbanan yang tidak sedikit, bahkan mau lebih dari yang kita bayangkan. Misalnya saja bersabar menghadapi godaan yang maksiat. Keimanan seorang hamba akan sangat diuji ketika berbaur dengan kemaksiatan, sebab Allah akan melihat apakah nanti hambanya akan tergoda atau justru akan menahan diri dari godaan tersebut agar dia tidak terjerumus ke dalam maksiatan. Menahan diri dari apa yang kita senangi itu sungguh sangat berat, apalagi itu berbau dengan yang namanya kejahatan, bahkan godaan syaitan. Sebab itu tidak mudah. Karena kenapa? Sudah dijelaskan dalam firman Allah Quran Surah Al-Baqarah ayat 45. Artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan sabar dan sholat itu sesungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Artinya sabar itu dan sholat itu berkaitan. Sabarnya seseorang itu adalah bagaimana dia memohon dan bersujud kepada Allah setiap 5 waktu, dan khusyuk sholatnya untuk memohon pertolongan dari kemaksiatan agar tidak terjerumus ke dalam hal tersebut. Jadi sungguh sangat jelas bagi kita, jika kita ingin berada di jalan yang lurus, perlu hal yang kita pahami dari ayat-ayat di sini adalah kita harus menjaga sholat, kita harus melatih diri kita sabar dan jauhi dari kemaksiatan. Sebab ketiga hal ini adalah simbol dari kekhusyukan kita, istiqomah kita untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagai seorang hamba agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang dekat kepada Tuhannya dialah orang-orang yang beriman. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.